Di kesempatan kali ini saya ingin melakukan touring JLS dari Munjungan hingga ke JLS Blitar di JLS sampai JLS Pasur. Untuk saat ini saya sedang berada di Kecamatan Munjungan. Untuk nama desanya saya lupa, tapi tepatnya di awal video ini letaknya barat dari pusat kota Kecamatan Munjungan. Untuk video ini saya merekamnya di hari kedua Lebaran tanggal 1 April 2025. Untuk lalu lintas kendaraan terlihat seperti agak lengang. Mungkin karena suasana masih Lebaran hari kedua. Saya pernah beberapa kali berkunjung ke JLS ini. Sudah lama, mungkin sekitaran 4 tahun yang lalu saya terakhir kali ke sini di tahun 2021. Saya juga merekam videonya. Kalian bisa lihat di channel saya, bisa cari. Untuk di sini, di kawasan ini adalah jalan rayanya dekat dengan pesisir selatan. Pantainya berada di sebelah kanan video ini. Terdapat beberapa pantai di sekitar sini, seperti Pantai Beladu, dan ada pantai lagi saya lupa namanya, tapi garis pantainya sangat panjang sekali. Terlihat masih sama seperti sebelumnya, terlihat agak masih sepi untuk lalu lintas kendaraan di sini. Di sebelah kiri adalah pemakaman umum. Untuk kawasan di sekitar sini, JLS-nya didominasi oleh pemukiman warga dan ada sedikit view sawah. Sebelah kiri ada homestay. Bagi yang kalian ingin menginap di sini, bisa menginap di sini untuk berwisata ke pantai yang ada di sebelah selatan. Saya lihat dari tadi untuk beberapa jembatan JLS di Munjungan ini masih terlihat sempit, belum dilakukan sama sekali pelebaran, masih sama dengan terakhir kali saya berkunjung di 4 tahun yang lalu itu. Untuk persimpangan dua kendaraan besar terlihat agak sulit, jadi salah satu harus mengalah.
Jadi diharap berhati-hati untuk kendaraan besar yang melewati jalan lintas selatan di Munjungan ini. Harap diperhatikan soal jembatan itu. Di sebelah kiri ada minimarket Indomaret. Bagi kalian yang melakukan perjalanan jauh dan merasa lelah lalu ingin membeli sekedar makanan atau minuman, bisa mampir di situ untuk mengistirahatkan kendaraan dan juga badan. Dan di sebelah kanan inilah tadi jalur masuk ke Pantai Bladu. Ternyata di sini masuk di Desa Masaran. Dan view di sebelah utara adalah pegunungan yang sangat tinggi sekali. Dulu saya pernah lewat jalur situ. Di situ ada tanjakan yang dikenal sebagai tanjakan rengek-rengek yang sangat curam sekali naik turunnya. Harus berhati-hati jika melewati situ. Sebelum lewat situ baiknya diperiksa dulu kendaraannya. Dan terlihat di atas pegunungan itu cuacanya agak mendung. Mungkin sebentar lagi di sana akan turun hujan, tapi untuk di sini cuacanya sangat cerah. Dan disinilah pusat dari kota kecamatan Munjungan. Di sebelah kanan adalah pasar, di depan ada perempatan lampu merah. Kita belok kanan, yang lurus itu adalah arah menuju ke arah Trenggalek, yang kiri ke perkampungan, yang kanan adalah menuju ke arah Prigi. Sebelah kanan adalah pasar Munjungan. Di pusat kotanya pun masih sama juga, agak lengang untuk arus lalu lintas. Apakah mungkin ramainya bisa besok atau nanti malam? Saya lihat-lihat untuk kendaraan yang berlalu lalang sepertinya didominasi oleh warga sekitar yang ingin mungkin bersilaturahmi ke daerah-daerah sekitar sini, dan cuma beberapa yang ingin seperti melakukan perjalanan jauh, termasuk saya sendiri yang sedang melakukan touring ini. Ini adalah JLS Munjungan di Desa Tawing yang terbangun di sekitar, kalau tidak salah 2021 itu. Dulunya jalannya saat pertama kali saya kesini di tahun 2019 itu jalannya sangat sempit dan masih belum lebar seperti ini. Kameranya fokusnya agak buram. Sudah kembali normal lagi.
ternyata masih sama dengan di tahun 2021. Untuk CLS nya masih di sekitar sini, dan yang sebelah kanan itu adalah jembatan yang baru terbangun di sekitaran tahun, saya lupa itu, saya sering lihat videonya, saya kira itu jembatan untuk CLS, ternyata sepertinya untuk bukan. Dan untuk trase CLS yang lanjutan dari ujung tadi ke arah Prigi, saya juga kurang tahu kemana arahnya, apakah akan melewati perkampungan ini, ditunggu saja nanti. Untuk jalan di sini setelah CLS tadi menyempit, tapi untuk persimpangan 2 truk bisa, tetapi harus ada yang mengalah keluar jalan gitu. Untuk jalan di sini jalannya rata, aspal hot mix. Sepertinya jalan di sini awet karena saya terakhir kali ke sini jalannya juga seperti ini, hot mix. Sepertinya jarang dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat bertonase berat sehingga awet. Karena jalan di sini agak sempit, jadi agak susah untuk menyalip kendaraan yang di depan. Jika ada kesempatan saya akan menyalipnya. Mulai dari sini jalannya akan naik turun dan berkelok, tapi belum se ekstrim di sekitaran puncak Paldapang. Saya masih belum bisa menyalip untuk 2 kendaraan di depan. Di depan ada plat M atau W, itu berarti dari luar daerah, jauh. Kalau W itu plat dari Sidoarjo dan M itu plat Madura. Ataukah itu mungkin orang yang sedang ingin menjelajah CLS di sekitar sini? Sebelah kanan adalah persawahan yang sangat indah sekali dan ada latar belakang pemandangan pegunungan, dan nanti saya akan melewati pegunungan tersebut menuju ke Prigi, melewati puncak Paldapang, yaitu puncak tertinggi
antara Perigi dengan Munjungan di Trenggalek. Akhirnya saya bisa menyalip kendaraan lagi, kendaraan roda 4. Jikalau nanti trase JLS nya berada di sini, ini akan jadi salah satu juga spot yang menarik untuk berhenti sambil melihat pemandangan sawah dan juga pegunungan di belakangnya. Untuk jalannya masih naik turun dan ada beberapa jalan yang berlubang. Seharusnya ini jalannya ditambal agar tidak membahayakan pengendara. Ada pertigaan di depan, yang kiri adalah ke wisata air terjun yang saya lupa namanya, tetapi itu dulu saya tidak sengaja menemukannya karena saya kebablasan. Yang seharusnya di pertigaan tadi, saya dari arah Perigi seharusnya belok kiri, tetapi saya malah lurus terus hingga akhirnya jalan buntu di area air terjun tersebut. Saya telah merekam videonya tentang air terjun tersebut, dan di sini ada jembatan yang dibangun karena dulu di tahun berapa itu terkena banjir bandang sehingga rusak itu jalan di sekitar sini. Untuk jembatannya ditinggikan dan dipasangi rangka seperti itu. Dan di sini saya belok ke kiri untuk ke arah Perigi menuju puncak Paldapang. Yang lurus itu saya belum pernah melewati jalan itu. Saya tidak tahu kemana arahnya. Dan ini naik. Meski di kamera di video ini terlihat tidak terlihat menanjak, padahal sebenarnya ini jalannya menanjak, sangat curam sekali. Untuk kendaraan seperti kendaraan bertransmisi manual harus dioper ke gigi 1. Dan saat turun di arah sebaliknya, yang terutama yang motor matic seperti yang saya pakai ini harus berhati-hati dalam pengereman, tidak bisa asal mengerem saja. Ada tips dari saya untuk melewati jalan seperti ini, jalan turun curam. Untuk di sini sudah tidak ada pemukiman sama sekali, cuma didominasi oleh ladang atau perkebunan pohon, entah pohon apa ini. Ada juga pohon kelapa. Kembali lagi ke hal yang saya ingin bagi tipsnya tadi. Jadi saat melewati
turunan yang curam itu untuk motor matic pengeremannya harus sebelum melewati daerah-daerah yang turunannya curam yang sangat panjang harus diperiksa dulu remnya, kampas remnya. Lalu pada saat di lokasi untuk pengeremannya, kalau saya rem bergantian, rem depan belakang bergantian, tidak terus-terusan saya pencet, tapi bergantian supaya mencegah kampas rem panas, kampas dan cakramnya panas, agar tidak terjadi blong. Tetapi kadang-kadang saya juga rem berbarengan, rem depan belakang berbarengan saat di waktu yang dibutuhkan, tapi tidak lama juga. Kadang saya kanan kiri lalu saya lepaskan supaya mencegah tadi agar kampas rem tidak panas. Cuma itu saja tips dari saya yang saya dapatkan dari beberapa video yang saya pernah tonton, cara melewati turunan tajam yang panjang dengan motor matic. Saya lupa mematikan sen kanan kiri. Dan diperhatikan juga untuk di sini sebelum kesini harus dilihat bahan bakarnya, karena bila sampai di sini tidak ada yang menjual bahan bakar karena tidak ada pemukiman. Jadi sebelumnya baik entah di Munjungan harus dan di Prigi harus dilihat betul untuk tangki bensinnya, harus dicek agar tidak kehabisan bensin di tengah perjalanan di sini. Lalu juga karena di sini terlihat sama sekali tidak ada tiang lampu di pinggir jalan, maka saat yang berkendara di malam hari harus ekstra berhati-hati karena memanfaatkan lampu dari motornya saja untuk penerangan, sumber penerangan. Dan harus dicek juga untuk lampu kendaraan, apakah lampunya masih dalam keadaan baik atau tidak. Untuk sampai ke puncak Paldapang dibutuhkan sedikit waktu lagi. Ini sudah mendekati sana. Untuk jalannya jalan hot mix dan beberapa ada yang berlubang juga. Itu saat saya terakhir kesini di 2021 jalannya masih halus ya, mungkin wajar karena sudah 4 tahun berlalu, jadi ada kerusakan sedikit pada jalan, tetapi tidak terlalu rusak-rusak berat gitu. Sepertinya di sini juga jarang untuk dilewati kendaraan yang berbobot sangat berat. Biasanya kalau jalan yang sering dilewati kendaraan bertonase berat akan sangat mudah rusak bila aspal. Untuk jalan cor-coran sangat awet. Disinilah puncak tertinggi antara Prigi dan Munjungan yang disebut dengan puncak Paldapang, dan di depan terlihat itu ada
pemandangan dari Teluk Perigi. Di sana ada pantai Perigi dan beberapa pantai-pantai lain di sekitarnya. Dan kalau menurut saya di masa depan nanti sepertinya untuk trase jalur lintas selatan Perigi hingga Munjungan tidak akan lewat sini karena tanjakan yang sangat curam dan turunannya, karena calonnya JLS itu dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar yang panjang dan berat, itu akan sangat berbahaya kalau melewati jalur-jalur seperti ini. Saya juga melihat di internet, di web yang tentang calon untuk trase jalur JLS nya, untuk jalurnya itu berada di bawah dari sini. Sepertinya mereka mencari trase yang tidak melewati daerah-daerah yang berkemiringan yang sangat curam, jadi agak dilihatkan yang tanjakannya yang landai itu. Di beberapa titik ada juga rambu-rambu yang menunjukkan jalan bawah jalan berbelok, tetapi di sini masih belum ada penerangan juga. Seharusnya di sekitar sini dipasang itu lampu seperti lampu surya. Mulai dari sini kita akan menurun untuk ke arah Perigi, tetapi tidak sepenuhnya jalurnya menurun karena akan ada beberapa tanjakan yang akan dilewati. Kita menemukan pengendara lain yang sepertinya itu tadi adalah yang sekedar ingin jalan-jalan, serta itu sepertinya warga sekitar sini yang ingin bersilaturahmi atau berwisata. Masih tetap jalannya menurun, dan ini jalannya agak rata, sedikit naik. Ini dia turun lagi untuk tanjakannya. Jadi juga harus waspada di sekitar sini karena jalannya yang menurun lalu berbelok. Ini tadi yang saya bilang ada beberapa tanjakan lagi.
Dahulu di tahun 2019 saat saya pertama kali di sini, untuk jalannya masih belum hot mix, dan yang di puncak itu puncak Paldapang itu jalan rusak begitu. Sebenarnya itu jalannya sudah aspal, tapi karena mungkin lama tidak diperbaiki, jadi terlihat dari lapisan jalan batu yang telah lama dibangun. Dan untuk naik ke atas itu, untuk kendaraan yang berboncengan 2 orang, salah satu harus turun karena tidak kuat. Kalau untuk sekarang seharusnya berboncengan pun kuat untuk motor matic seperti yang saya pakai ini. Di video ini seharusnya saya inginnya membuat satu video full berdurasi panjang hampir 2 jam, tetapi karena kapasitas penyimpanan saya yang tidak cukup, maka saya akan buat menjadi beberapa bagian, 2 atau 3 gitu. Jadi kalian bisa menonton video setelah ini juga. Tajuk dari video ini adalah touring JLS dari Munjungan hingga ke Bulu Lawang di Blitar. Saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Dan sampai saat ini masih berada di kawasan Paldapang. Tapi ini sudah berada di bawah, dan sebentar lagi seharusnya kita berada di persimpangan yang ke arah Pantai Damas. Untuk Pantai Damas sendiri itu pantai yang sepertinya masih sepi, meskipun akses jalannya sudah enak, sudah mulus, tapi mungkin karena untuk JLS dari pergi Munjungan belum tersambung, sebenarnya karena faktor itu masih sepi. Saya dulu pernah ke sana 1 kali dan pantainya lumayan cukup bagus, garis pantainya juga panjang, tetapi tidak tersambung dengan pantai Perigi, dengan garis pantai Perigi, karena terhalang oleh bukit. Jika suatu saat JLS sudah jadi, bisa saja Pantai Damas itu akan ramai oleh pengunjung, baik warga lokal maupun pendatang dari jauh. Saya lupa apakah saya pernah memvideokan tentang Pantai Damas, tapi sepertinya saya tidak pernah memvideokan tentang Pantai Damas. Dan disinilah persimpangan ke arah Pantai Damas yang ke arah kanan itu. Lalu juga ada persimpangan lagi yang berbelok ke kiri adalah ke arah perkampungan, dan yang ke lurus ini adalah ke arah Perigi.
dan ini seharusnya adalah trase dari JLS juga, tapi masih belum dikerjakan. Untuk jalannya juga masih terlihat seperti di gambar, jalan tanah dengan batuan, agak rada-rada sulit untuk dilewati. Tetapi tadi saat saya perjalanan dari pergi ke arah Munjungan, saya melihat ada sebuah mobil yang lewat. Sepertinya bisa untuk dilewati oleh kendaraan roda 4. Tapi kalau untuk kendaraan roda 6 seperti truk itu, saya seperti kurang yakin apa bisa lewat atau tidak. Mungkin kalau untuk truk yang kosongan mungkin bisa ya. Saya dulu cukup agak sering untuk lewat sini karena ini adalah jalur pergi Munjungan yang saya tercepat daripada harus berbelok ke perkampungan. Tapi ya itu keadaannya seperti ini, jalannya masih tanah berbatu. Ketika musim hujan akan sangat licin dan agak kesulitan untuk melewatinya. Karena jalan lintas selatan yang belum jadi di sini, dan di sini adalah hutan atau perkebunan, ya terlihat seperti ini. Jarang atau bahkan tidak terlihat sama sekali lalu lalang kendaraan. Dan di depan adalah aspal terakhir dari JLS di Perigi. Ini tepatnya berada di baratnya Pantai Cengkrong. Terlihat dari garis-garis yang berwarna kuning, ini adalah jalan nasional. Jadi ini adalah jalur lintas selatannya. Sudah pasti ini nanti akan dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang dari berbagai varian.
Dulu-dulu di sini digunakan untuk tempat kerbau mencari makan di pinggir-pinggir jalan ini. Saya agak sering melihatnya, kerbau di istilahnya gimana ya bahasa Indonesianya, di angon di sini. Terlihat dari rumput-rumput yang terlihat rapi. Jadi kalau kalian melihat kerbau-kerbau yang di angon di sini, harap berhati-hati untuk saat berkendara. Dan ini adalah jembatan Cengkrong, terutama saat malam hari, karena saya pernah di malam hari melintas, ada kerbau masih di angon di situ. Biar tidak menabrak kerbau-kerbau tersebut, jadi harap hati-hati. Di sebelah kanan adalah Pantai Cengkrong. Untuk Pantai Cengkrong itu sendiri saya belum pernah masuk sama sekali. Tapi semoga di masa depan saya bisa masuk ke sini untuk melihat-lihat seperti apa pantainya. Dan di kawasan Cengkrong ini ada hutan bakau, hutan mangrove. Untuk lalu lintas masih sepi juga di sini. Terlihat beberapa mobil yang melintas, mungkin tujuannya adalah ke Pantai Cengkrong ini untuk berwisata. Memasuki kawasan dekatnya Prigi, di sebelah kiri adalah jalan menuju ke perkampungan yang nanti bakal jalannya tembus ke simpang di Pantai Damas tadi. Bisa sebenarnya lewat situ kalau ingin ke Pantai Damas, tetapi jalannya enak tetapi agak memutar ke utara itu. Di sini adalah jembatan Prigi 2. Untuk jembatan Prigi satunya berada di sebelah timur dari simpang perempatan menuju ke pintu masuk Pantai Prigi. Jadi di sini sudah masuk kawasan Pantai Prigi. Di sini masuk kecamatan Watulimo yang pusat kecamatannya berada di utara dari jalur ini. Jalur masuknya adalah tadi sebelum jembatan dan ada perempatan di depan. Ini pintu masuk atau pintu keluar ke Pantai Prigi, kawasan wisata Pantai Prigi. Cukup sekian untuk part satunya, dan videonya akan disambung ke video bagian 2.